Salah satu faktornya yaitu interaksi sosial yang baik, yaitu interaksi yang dilakukan dengan bantuan dukungan sosial. Untuk menjadi percaya diri membutuhkan sikap yang realistis dalam memahami kemampuan sendiri, dan jangan lupa untuk menemukan rasa tidak minder dengan apa yang sudah dimiliki. Yang kedua, kurang mampu berkomunikasi. Yang ketiga, selalu menunda-nunda. Kebiasaan menunda pekerjaan yang sering dialami oleh banyak orang, bukan hanya mahasiswa. Menunda-nunda tugas atau pekerjaan dapat menyebabkan stres, menurunkan kualitas hasil kerja, dan bahkan berdampak negatif pada prestasi akademik. Kekurangan selanjutnya yaitu tidak enakan. Sifat tidak enakan atau people pleaser adalah sifat yang cenderung memikirkan perasaan orang lain daripada diri sendiri. Sifat ini muncul karena tidak ingin mendapatkan pandangan buruk dari lingkungan sekitar. Adapun ciri-ciri sifat enakan yaitu tidak bisa menolak permintaan orang lain, menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak bersependapat dengannya, dan dapat merugikan diri sendiri. Untuk menghilangkan sifat tidak enakan, kita dapat belajar membuat batasan, tentukan prioritas, belajar berhormat dan menolak, dan jangan takut terhadap komentar negatif, dan menerima bahwa dunia tidak adil, serta jangan takut untuk berubah sikap. Selanjutnya itu mudah kecewa. Rasa kecewa bisa muncul karena berbagai hal seperti kegagalan, pengkhianatan, atau ketidakadilan. Untuk mengatasi rasa kecewa, kita dapat melakukan yang pertama, kurangi ekspektasi yang terlalu tinggi pada orang lain bisa menjadi sumber kekecewaan. Dengan menurunkan ekspektasi, kita lebih realistis dalam bertindak dan menerima bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Dengan cara juga dengan fokus pada tujuan yang panjang. Jangan biarkan hal-hal kecil mengusik, dan fokus untuk tujuan dan impian yang kita miliki. Selanjutnya itu mencari dukungan. Cari tahu siapa orang yang dapat mendukung kita di saat sulit. Mendapat dukungan dari orang-orang terdekat dapat membuat kita merasa lebih baik. Yang selanjutnya itu ikhlas rasa kecewa. Tidak apa-apa jika kita memutuskan untuk memproses rasa kecewa, namun jangan terlalu lama memberi perhatian untuk perasaan negatif. Selanjutnya, beri maaf. Niat memaafkan adalah awal yang baik untuk membuat hati lega. Memendam dendam akan membuat otak terasa penuh dan sesak. Kekurangannya yang lain itu sulit mengambil keputusan. Jika salah dalam mengambil keputusan, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, maafkan diri sendiri. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran. Minta maaf kepada orang yang terdampak, dan buatlah jurnal untuk menuangkan keluh kesah, dan lakukan hal baru untuk mengalihkan pikiran negatif. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu malu berpendapat. Rasa malu adalah hal wajar yang dialami setiap orang, terutama bagi yang sering bersosialisasi dengan orang lain. Namun, rasa malu tidak boleh menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun cara-cara untuk mengatasi rasa malu dan malu berpendapat, yang pertama, mempersiapkan dan memahami topik yang akan dibahas. Yang kedua, bangun rasa percaya diri, percaya terhadap pendapat kita sendiri. Atur pernafasan, yaitu buang nafas sedalam-dalamnya, lalu hembuskan perlahan. Fokus pada topik, jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Sampaikan dengan sopan dan rendah hati. Jangan
Jangan terlalu memaksakan pendapat dan melatih diri untuk berbicara di depan maupun di sedikit. Berdoa sebelum bicara di depan umum dapat membantu menenangkan perasaan. Kelebihan yang pertama, memiliki empati tinggi. Empati adalah kemampuan untuk memahami, menyadari, dan peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang memiliki empati memiliki ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, sensitif terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan dengan baik, mengerti dan memahami sudut pandang orang lain, responsif terhadap kebutuhan orang lain, tidak memihak dan menghakimi orang lain, serta mengutamakan kepentingan orang lain, serta sering menjadi tempat orang lain dan sering diminta menjadi penasehat masalah orang lain, dan mampu mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur. Kelebihan yang kedua yaitu mampu mengatur waktu. Mampu mengatur waktu atau manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu secara optimal agar dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Adapun tips dapat membantu mengatur waktu. Yang pertama, buat jadwal atau mingguan yang realistis dan disiplin. Kita dapat menggunakan kalender digital untuk membantu mengatur jadwal. Buat to-do list, buat daftar tugas yang akan dikerjakan. Prioritaskan tugas, susun tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi. Tentukan waktu istirahat, buat jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Pecah tugas besar menjadi target kecil. Hindari perfeksionisme yang berlebihan dapat membuat Anda terus berkutat dengan pekerjaan yang sama. Berhenti bekerja jika lelah. Jangan sampai pekerjaan memakan waktu istirahat Anda. Kelebihan selanjutnya yaitu fleksibel. Berarti mudah atau cepat menyesuaikan diri atau lentur. Fleksibel bisa digunakan untuk menggambarkan berbagai hal seperti bentuk suatu benda atau makhluk hidup, kebiasaan, strategi harga, sikap dan cara berpikir, dan kecakapan seseorang dalam bekerja. Dalam dunia kerja, sikap fleksibel dapat membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sikap ini dapat membantu karyawan berpikir positif, memotivasi diri, dan meningkatkan produktivitas. Beberapa contoh fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia bertubuh fleksibel seperti penari balet, mulut serangga yang tidak sama, bentuk kaki burung yang berbeda, dan cara ikan menyumbangkan kadar garam dalam tubuhnya, serta seorang karyawan baru yang bersikap sopan kepada siapapun, berbaur dengan rekan kerja yang baru, tidak malu bertanya kepada atasan, dan mengubah cara atau pola pikir mereka. Jujur adalah sikap yang lurus hati, tidak berbohong dan mengatakan kebenaran. Jujur berarti tulus hati, tidak curang dan tidak menyalahi fakta. Jujur merupakan sifat yang dihargai dalam banyak budaya etis dan agama. Dalam Islam, jujur dimaknai sebagai al-qaul al-haq, yang artinya perkataan yang benar. Adapun beberapa contoh jujur. Yang pertama, tidak menyebarkan rumor. Yang kedua, mengembalikan yang bukan hak. Yang ketiga, tidak mencuri. Yang keempat, mengakui kesalahan. Dan yang kelima, menepati janji. Yang keenam, tidak menyontek. Yang ketujuh, tidak munafik. Dan yang kedelapan, bersikap adil. Kelebihan yang selanjutnya itu tidak mudah menyerah. Sikap pantang menyerah adalah
sikap tidak mudah putus asa atau patah semangat ketika menghadapi rintangan untuk mencapai tujuan. Orang yang patah menyerah memiliki hati yang kuat, percaya diri, dan tidak optimisme. Mereka juga tidak paksa dengan keadaan, melainkan berusaha semaksimal untuk memberikan performa terbaik. Selanjutnya itu bisa diandalkan. Orang yang dapat diandalkan adalah orang yang dapat dipercaya dan selalu untuk membantu, baik suka maupun duka. Orang yang dapat diandalkan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bertanggung jawab. Orang yang dapat diandalkan selalu bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak menyalahkan orang lain. Kedua, tepat waktu. Orang yang dapat diandalkan adalah selalu berusaha tepat waktu dalam segala situasi. Jujur. Orang yang dapat diandalkan selalu berkata jujur bahkan ketika kebenaran itu sulit diungkapkan. Keempat, konsisten. Orang yang diandalkan menunjukkan konsisten dalam tindakan dan kata-katanya dan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Sopan dan mudah beradaptasi di berbagai kondisi, mampu membawa diri dengan baik dengan berbagai situasi, memberikan dukungan tanpa syarat kepada teman, keluarga maupun rekan kerja. Di tempat kerja, orang yang memiliki sifat dapat diandalkan yang memiliki ciri-ciri yang pertama, menjaga standar kerja yang tinggi, melebihi ekspektasi, mengetahui dinamika kantor, mengembangkan skill khusus, memberikan kesan positif setiap saat dan bekerja, dan membawa ide-ide baru serta membangun hubungan baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor. Antusias adalah perasaan kegembiraan, semangat atau minat yang kuat terhadap sesuatu. Antusias dapat muncul dalam berbagai konteks seperti pekerjaan, hobi, olahraga, bahkan di kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki antusias tinggi cenderung memiliki energi yang tinggi, semangat positif, dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Antusias dapat membantu untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di aspek kehidupan. Adapun contoh sikap antusias yaitu anak-anak sangat antusias menyambut kedatangan peramal terkenal, sangat antusias untuk memulai proyek seni barunya, dan para pendukung antusias mencetak gol pertama. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih. Negosiasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, mengatasi sengketa, atau menurunkan harga, jumlah, syarat, atau kualitas suatu hal. Negosiasi dapat dilakukan secara formal maupun non-formal dan dapat digunakan dalam berbagai bidang politik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi. Yang pertama, melakukan riset mengenai pihak lawan, menentukan tujuan utama negosiasi, memisahkan masalah pribadi, dan mencari jalan tengah. Mencoba menyelesaikan negosiasi dengan cepat dan menghindari sikap emosional dan selalu menghormati dan menghargai. Cara mengatasi kekurangan dengan berlatih berbicara dengan umum seperti presentasi semakin sering akan semakin terasa ringan. Dan untuk masalah perihal menunda waktu, kita dapat menyusun schedule terlebih dahulu agar teratur dan terstruktur. Rencana saya di masa depan yaitu saya akan melanjutkan ke jenjang S2 nantinya, dan diiringi dengan mencari pengalaman kerja di perusahaan. Plan selanjutnya yaitu saya akan mendaftar di Institut Kepolisian saat lulus S2.